Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Stock Investment, Investor Accounting, and Reporting. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Naswa dengan MPM akhir 103, kemudian ada Angelia dengan MPM akhir 153, kemudian ada Salsabila dengan MPM akhir 179, kemudian ada Davina dengan MPM akhir 180, Feby dengan MPM akhir 213, Alivia dengan MPM akhir 224, Erlita dengan MPM akhir 245, Nadia dengan MPM akhir 253, dan Atia dengan MPM akhir 305. Baik, pada slide pertama ini saya akan menjelaskan bagaimana tingkat kepemilikan saham menentukan tingkat pengaruh investor terhadap perusahaan investor. Dalam investasi saham, presentasi kepemilikan bukan hanya menunjukkan hak atas laba, tetapi juga menunjukkan seberapa besar kemampuan investor dalam mempengaruhi kebijakan operasional dan keuangan sebuah perusahaan. Pertama, jika kepemilikannya itu kurang dari 20%, maka investor itu dianggap tidak memiliki signifikan influence. Investor hanya bertindak sebagai pemegang saham biasa dan tidak dapat ikut menentukan kebijakan sebuah perusahaan. Dalam kondisi ini digunakan fair value atau cost method, di mana dividen yang diterima diakui sebagai pendapatan. Kemudian yang kedua, jika kepemilikannya itu berada di antara 20% sampai 50%, maka secara umum investor itu dianggap memiliki signifikan influence. Artinya, investor itu dapat ikut mempengaruhi kebijakan operasional dan juga keuangan, meskipun tidak memiliki kendali secara penuh. Dalam kondisi ini digunakan equity method, di mana investor itu mengakui bagian laba perusahaan investor sebagai pendapatan dan dividen yang diterima mengurangi nilai investasi. Kemudian yang ketiga, jika kepemilikannya itu lebih dari 50%, maka investor itu dianggap memiliki kontrol atau pengendalian. Investor dapat menentukan kebijakan utama sebuah perusahaan. Hubungan ini itu disebut dengan hubungan induk dan juga anak perusahaan. Dan perusahaan induk itu wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi. Jika semakin besar persentase kepemilikannya, semakin besar pula tingkat pengaruh dan metode akuntansi yang digunakan akan berbeda juga. Pada slide selanjutnya ini, kita akan membahas dasar penentuan signifikan influence menurut standar akuntansi. Berdasarkan ASC 323, terdapat asumsi yang dikenal sebagai 20% rule. Jika kepemilikan 20% atau lebih, maka diasumsikan investor itu memiliki signifikan influence, kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Sebaliknya, jika kurang dari 20%, diasumsikan tidak memiliki signifikan influence, kecuali dapat dibuktikan dengan adanya pengaruh. Namun, persentase kepemilikan itu bukan hanya satu-satunya faktor. Beberapa indikator yang menunjukkan adanya significant influence antara lain. Yang pertama, itu adanya perwakilan di dewan direksi, partisipasi dalam penentukan kebijakan, transaksi material antar perusahaan, pertukaran manajemen atau personel kunci. Sebaliknya, jika investor tidak memiliki akses informasi, haknya itu dibatasi atau mayoritas saham terkonsentrasi pada pihak lain. Maka pengaruh signifikan bisa saja tidak ada meskipun kepemilikannya itu 20% atau lebih. Kesimpulannya, dalam menentukan tingkat pengaruh investor tidak hanya melihat angka persentase saham, tetapi juga melihat substansi hubungan dan kemampuan mempengaruhi keputusan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari fair value atau cost method versus equity method. Nah, fair value atau cost method ini biasanya itu digunakan jika investor tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi investor. Nah, terus yang kedua, investasi itu dicatat sebesar biaya perolehan atau cost. Yang ketiga, dividen dicatat sebagai pendapatan dividen. Lalu yang kelima, jika dividen melebihi bagian laba setelah akuisisi, itu dianggap sebagai return of capital dan mengurangi akun investasi.
Lalu, yang terakhir, investasi yang memiliki nilai wajar itu dapat dilaporkan pada fair value setiap periode. Lalu, eh, pada equity method, ini itu digunakan jika investor memiliki signifikan influence. Biasanya itu sekitar 20% sampai 50%. Lalu yang kedua, investasi dicatat sebesar cost kemudian disesuaikan dengan laba, rugi, dan dividen. Lalu yang ketiga, investor itu mengakui yang pertama, bagian laba investor itu masuk di investment income. Lalu bagian rugi masuk di investment loss. Selanjutnya, dividen. Dividen ini dapat mengurangi akun investasi, tapi bukan pendapatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep underlying economic substance. Nah, metode akuntansi itu dipilih untuk mencerminkan ekonomi yang sebenarnya dari tingkat pengaruh investor. Yang artinya, jika investor itu tidak memiliki pengaruh, investasi itu dianggap seperti aset keuangan biasa dan menggunakan fair value atau cost method. Sedangkan jika investor memiliki signifikan influence, investasi itu dapat dianggap sebagai bagian kepemilikan usaha dan menggunakan equity method. Yang artinya laba investor itu adalah bagian laba perusahaan investor, sedangkan nilai investasi merupakan bagian aset bersih dari investor. Nah, equity method itu mencerminkan kepemilikan ekonomi yang sebenarnya. Selanjutnya, ada dampak metode terhadap laporan laba rugi dan neraca. Yang pertama, dampak pada laporan laba rugi. Nah, yang pertama ada fair value atau cost method. Dalam fair value dan atau cost method ini, pendapatan itu dapat berasal dari dividen yang diterima, gain or loss realisasi, lalu unrealized gain or loss. Nah, ini tuh untuk trading sekuritas. Lalu yang kedua ada equity method. Nah, dalam equity method ini pendapatan itu berasal dari bagian laba dari investor. Selanjutnya yang kedua dampak pada neraca. Yang pertama fair value atau cost method. Nah, pada fair value atau cost method ini investasi itu sama dengan biaya atau nilai wajar. Sedangkan equity method pada equity method investasi itu berubah sesuai yang pertama laba investor naik, rugi investor turun, dan dividen. Di sini saya akan menjelaskan trading versus available for sale sekuritas. Nah, AFS sendiri adalah investasi sekuritas, biasanya itu saham atau obligasi yang tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat seperti trading sekuritas, tetapi juga tidak dimiliki untuk jangka panjang seperti investasi metode ekuitas atau pengendalian. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari kedua hal tersebut. Yang pertama ada klasifikasi investasi saham. Nah, dalam equity sekuritas itu dapat ditentukan melalui dua klasifikasi. Yang pertama ada trading sekuritas sendiri, yaitu sekuritas yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat. Lalu yang kedua ada AFS, itu sekuritas yang tidak diklasifikasikan sebagai trading sekuritas. Yang kedua ada pengukuran nilai. Kedua jenis sekuritas tersebut itu memiliki kesamaan. Yang pertama dilaporkan pada fair value setiap akhir periode pelaporan, dan yang kedua gain dan loss yang sudah direalisasi serta dividen dicatat dalam net income. Jadi artinya baik trading maupun AFS itu sama-sama menggunakan nilai wajar di neraca. Lalu yang ketiga ada perbedaan utama. Dalam trading sekuritas, unrealized gain or loss itu dimasukkan ke dalam net income atau laporan laba rugi. Yang artinya nilai investasi naik, laba akan naik, sedangkan jika nilai investasi turun, laba akan turun.
Nah, metode ini tuh membuat laba lebih fluktuatif. Sedangkan di AFS, unrealized gain or loss itu dimasukkan ke dalam OCI atau Other Comprehensive Income. Nah, OCI ini dapat dilaporkan di laporan laba rugi komprehensif atau di laporan terpisah comprehensive income. Tapi saldo OCI ini dikumpulkan dalam akun accumulated other comprehensive income di ekuitas, yang artinya perubahan nilai investasi itu tidak langsung mempengaruhi laba bersih. Lalu yang terakhir, yang tidak termasuk dalam ASC 321. Perlakuan OCI tidak berlaku untuk investasi yang menggunakan equity method atau konsolidasi, yang artinya equity method itu tidak pakai OCI, lalu trading atau AFS itu pakai fair value. Selanjutnya saya akan menyebutkan indikator tidak adanya signifikan influence. Yang pertama, adanya penolakan dari pihak investi yang menantang pengaruh investor. Yang kedua, pelepasan hak-hak pemegang saham yang signifikan berdasarkan perjanjian antara investor dan investi. Yang ketiga, terkonsentrasinya kepemilikan mayoritas pada kelompok lain selain investor. Yang keempat, informasi yang tidak memadai atau tidak tepat waktu untuk menerapkan metode ekuitas. Lalu yang terakhir, yang kelima itu kegagalan memperoleh perwakilan di Dewan Direksi Investi. Selanjutnya ada pula faktor di luar kepemilikan. Yang pertama itu ada board representation atau perwakilan di Dewan Direksi. Jika investor memiliki kursi di Dewan Direksi Investi, ini menunjukkan kemampuan ikut dalam pengambilan keputusan strategis. Artinya, investor itu bisa memengaruhi kebijakan operasional dan keuangan. Lalu yang kedua ada policy participation atau partisipasi dalam penentuan kebijakan. Jadi investor itu ikut serta dalam penentuan kebijakan dividen, kebijakan operasional, lalu keputusan investasi besar. Nah, hal ini tuh menunjukkan investor tidak sekedar pemegang saham pasif, tetapi juga memiliki pengaruh dalam arah bisnis. Yang ketiga ada material intercompany transaction atau transaksi antar perusahaan yang material. Adanya transaksi signifikan antara investor dan investi seperti penjualan bahan baku utama, perjanjian distribusi eksklusif, lalu kontrak jasa penting. Nah, hubungan ekonomi yang erat dapat menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Lalu yang terakhir ada dependence on investor, ketergantungan pada investor. Jadi, jika investi bergantung pada pendanaan dari investor, atau bergantung pada teknologi, manajemen, atau supply chain investor, ketergantungan ini tuh menunjukkan posisi tawar investor kuat dan kemungkinan besar memiliki signifikan influence. Selanjutnya ada contoh kasus praktis. Di sini saya mengambil yang ada signifikan influence. Jadi PT Arunika itu membeli 30% saham PT Bima Sekti seharga 15 miliar. Nah, kondisinya Arunika ini memiliki 1 dari 5 kursi Dewan Direksi. Arunika ikut dalam rapat penentuan kebijakan dividen. Tidak ada pemegang saham lain yang memiliki yang lebih dari 50%. Lalu laporan keuangan tersedia tepat waktu. Nah, pada tahun berjalan itu PT Bima Sekti memiliki laba 8 miliar, dividen dibagikan sebesar 2 miliar. Nah, karena Arunika ini memiliki board presentation, partisipasi dalam kebijakan, tidak ada pembatasan pengaruh, maka terdapat signifikan influence. Nah, maka perlakuan akuntansinya itu pada bagian laba 30% dikali 8 miliar sama dengan 2,4 miliar. Lalu dividen diterima 30% dikali 2 miliar sama dengan 600 juta. Maka nilai investasinya 15 miliar ditambah 2,4 miliar dikurangi 600 juta sama dengan 16,8 miliar. Pencatatan awal investasi. Prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP mengharuskan investor mencatat akuisisi saham biasa pada harga perolehan biaya yang setara dengan nilai wajar pada saat akuisisi. Biaya investasi ini mencakupi kas yang dikeluarkan, kemudian nilai wajar aset lain yang diberikan atau surat berharga yang diterbitkan, dan juga biaya langsung tambahan untuk memperoleh investasi, kecuali biaya pendaftaran dan penerbitan efek ekuitas yang dibebankan ke modal di setor tambahan.
Pencatatan dividen. Dalam metode nilai wajar atau biaya, dividen yang diterima dari investi dicatat sebagai pendapatan dividen dengan jurnal cash pada dividen income. Kemudian ada dividen likuiditas atau liquidating dividend. Pengecualian terjadi jika dividen yang diterima melebihi bagian laba investor setelah saham tersebut diperoleh. Dividen yang melebihi perolehan laba sejak akuisisi dianggap sebagai pengembalian modal atau dividen likuiditas. Sedangkan dividen ini dicatat sebagai pengurangan akun investasi, bukan sebagai pendapatan. Untuk jurnalnya sendiri yaitu dividen income di sisi debit dan juga investment in company name di sisi kredit. Selanjutnya kita akan membahas tentang unrealized gain or loss. Efek ekuitas yang memiliki nilai wajar yang dapat ditentukan harus dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan. Perlakuannya bergantung pada klasifikasinya, yaitu pertama ada trading securities yang dimana perubahan nilai wajar yang berupa laba atau rugi yang belum direalisasikan dimasukkan ke dalam laba bersih atau net income. Kemudian ada available for sale securities, di mana perubahan nilai wajar dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain atau other comprehensive income, yang dimana jumlah ini diakumulasi dalam ekuitas pada akun bertajukan accumulated other comprehensive income. Untuk jurnalnya ada allowance to adjust available for sale securities to market value di sisi debit dan juga unrealized gain on available for sale securities di sisi kredit. Nama saya Livia Wardha Ramadhani dengan MM Akib 224. Pada slide ini kita akan membahas mengenai equity method yang sering disebut sebagai one line consolidation atau konsolidasi satu baris. Nah, disebut konsolidasi satu baris itu karena dalam laporan laba rugi, investor itu hanya menampilkan satu akun yaitu income from investee dan di neraca hanya ada satu akun investment in investee. Namun, secara substansi hasilnya itu akan sama seperti jika laporan keuangan induk dan anak dikonsolidasikan secara penuh. Artinya, ketika metode ekuitas itu diterapkan dengan benar, maka bagian laba bersih, aset bersih, dan perubahan ekuitas perusahaan yang diinvestasikan akan tercermin dalam laporan keuangan investor. Nah, metode ini tuh digunakan ketika investor itu memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, biasanya itu kepemilikan di antara 20% sampai 50% saham berhak suara. Nah, jika meskipun tidak mengendalikan penuh, investor itu tetap memiliki pengaruh dalam kebijakan keuangan dan operasional perusahaan investasi. Nah, selanjutnya pada slide ini yaitu terkait equity investment at acquisition. Jadi pada tahap akuisisi, investasi ekuitas itu diukur sebesar biaya perolehan. Nah, biaya ini itu meliputi kas yang dibayarkan, nilai wajar saham yang diterbitkan, serta biaya langsung yang terkait dengan perolehan investasi. Nah, dalam ilustrasi ini, Pump Company itu membeli 30% saham Sun Company. Nah, pembayarannya itu dilakukan dengan kombinasi, yaitu kas sebesar 2 juta, saham yang diterbitkan, serta biaya tambahan seperti biaya pendaftaran dan juga konsultasi. Nah, semua komponen tersebut itu menjadi bagian dari cost of investment. Nah, jurnal yang dibuat yaitu debit investment in Sun dan kredit pada cash dan common stock and additional paid in capital. Nah, biaya langsung yang berkaitan dengan perolehan itu juga ditambahkan ke akun investasi. Jadi pada tahap awal, akun investment itu dicatat sebesar total biaya perolehan. Nah, di slide ini tuh menjelaskan konsep yang sangat penting dalam metode ekuitas, yaitu terkait alokasi selisih biaya investasi terhadap nilai buku ekuitas yang diperoleh. Jadi ketika investor itu membeli saham, seringkali harga yang dibayar itu tidak sama dengan bagian nilai buku aset bersih perusahaan. Nah, langkahnya tuh sebagai berikut, yaitu yang pertama, menghitung bagian investor atas nilai buku ekuitas. Kedua, dibandingkan dengan harga perolehan. Kemudian yang ketiga, jika ada selisih tersebut harus dialokasikan. Nah, dalam ilustrasi ini tuh terdapat kelebihan harga perolehan sebesar 1.400. Selisih ini tuh dialokasikan ke inventaris, aset lancar, peralatan, dan sisanya itu ke goodwill. Nah, selisih yang dialokasikan ke aset yang memiliki umur terbatas akan diamortisasi dan mengurangi bagian laba investor setiap periode. Sedangkan goodwill itu tidak diamortisasi, tetapi diuji penurunan nilai. Inilah yang membuat metode ekuitas lebih kompleks dibandingkan dengan metode biaya, karena kita harus menyesuaikan bagian laba investor berdasarkan alokasi selisih nilai wajar. Jadi secara keseluruhan metode ekuitas itu mencerminkan hubungan ekonomi yang lebih dalam dibanding
investasi biasa, karena investor itu mengakui bagian laba, dividen, serta penyesuaian nilai wajar atas aset bersih investi. Baik, perkenalkan saya Rita Nur Agustin dengan NPM Makir 245. Nah, di sini saya akan membahas tentang accounting for excess of investment cost over book value, yaitu memperhitungkan kelebihan biaya investasi atas nilai buku. Kondisi ini itu terjadi apabila harga perolehan investasi itu lebih besar daripada nilai buku bagian ekuitas yang diperoleh. Nah, di sini saya akan mengambil contoh dari Sun. Nah, misalkan Sun ini tuh membayar dividen sebesar $1 juta pada tanggal 1 Juli dan melaporkan laba bersih sebesar $3 juta untuk tahun tersebut. Nah, berikut adalah 5 entry jurnal terakhir yang melibatkan akun pendapatan dan investasi sehingga PAM ini dapat mencatatnya. Nah, pendapatan dari Sun dalam satu entry pada tanggal 31 Desember itu investasi di Sun 603 pada pendapatan matahari. Nah, ini tuh untuk mencatat pendapatan ekuitas dari investasi 30% di Sun yang dihitung sebagai berikut. Nah, ekuitas dalam pendapatan yang dilaporkan Sun itu $900 dan amortisasi kelebihan biaya nilai bukunya itu dari persediaan yang terjadi pada awal tahun berjalan sebesar 300, aset lancar lainnya yang terjual 60, peralatan 45, dan wesel bayar 12. Jadi total pendapatan investasi dari Sun itu 603. Nah, selanjutnya PAM ini melaporkan investasinya di Sun pada tanggal 31 Desember dalam satu baris neraca sebesar $5.303. Dan pendapatannya dari Sun itu sebesar $603.000 dalam satu baris laporan laba rugi. Nah, nilai buku aset laba bersih Sun itu meningkat sebesar 2 juta menjadi 14 juta. Dan bagian PAM dari ekuitas dan yang mendasarinya adalah 30% atau 4.200.000. Nah, selisihnya adalah 1.103.000 antara saldo investasi dan nilai buku ekuitas yang mendasari pada tanggal 31 Desember. Itu mewakili kelebihan biaya investasi wajar yang diamortisasi atas nilai buku yang diperoleh. Nah, jadi saldo akhirnya adalah 5.303. Next. Nah, setelah seluruh kelebihan sebesar 1.400.000 ini diamortisasi, saldo investasi akan sama dengan nilai buku dasarnya, yaitu 30% dari ekuitas pemegang saham Sun. Nah, jadi masing-masing itu pemegang saham ekuitas Matahari itu mendapat 14.000, ekuitas dasar 30% dari Sun itu 4.200.000, investasi dalam akun Matahari itu 5.303.000, dan yang tidak diamortisasi harga buku itu sebesar 1.103.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Feby Vera Husnia dengan NPM akhir 213. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang excess of book value over cost and bargain purchase, yang dimana kondisi ketika perusahaan membeli investasi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan bagian nilai buku yang diperolehnya. Jadi selisih tersebut terlebih dahulu disesuaikan ke aset yang nilainya masih kurang dari nilai wajarnya, dan jika masih ada sisa maka diakui sebagai keuntungan atau gain. Nah, artinya ketika investment cost-nya itu $110 dibandingkan dengan book value acquired-nya itu $100, sehingga memunculkan excess cost over book value itu sebesar $10. Itu kita tidak bisa langsung menganggap sebagai keuntungan atau gain. Jadi kita harus melihat tabel yang ada di bawahnya, yaitu ada assignment to fair value, itu terdapat inventory itu $5 dan juga building nets-nya itu $15. Jadi total penyesuaian nilai wajarnya itu sebesar $20. Karena total nilai wajar itu lebih
besar dari excess-nya $10, maka muncullah kolom negatif excess, yaitu dengan nilai $10. Dan pada final assignment itu tercatat gain from bargain purchase sebesar $10. Next. Selanjutnya yaitu dampak terhadap laporan keuangan. Nah, di slide ini tuh menunjukkan bagaimana perhitungan tadi itu masuk ke jurnal dan memengaruhi laporan keuangan. Nah, pada bagian atas itu tertulis journal entries pada 1 Januari, yaitu investment in stocks itu naik sebesar $120. Untuk cashnya sendiri itu turun sebesar $110. Lalu ada gain on bargain purchase-nya itu naik sebesar $10, yang menunjukkan dampak langsung dari bargain purchase itu terhadap laba karena adanya gain $10 tadi yang masuk ke laba rugi. Lalu pada bagian throughout itu naik sebesar $10 dan investment in stocks-nya itu turun sebesar $10. Itu menjelaskan bahwa dividen itu tidak memengaruhi laba rugi karena dalam metode ekuitas dividen itu bukan bagian dari pendapatan. Nah, yang terakhir itu ada 31 Desember itu ada investment in stocks itu naik sebesar 6,25 dan juga income from stocks-nya juga naik 6,25. Dengan perhitungan yang ada di bawah ini itu menunjukkan bahwa laba investasi yang diakui sudah dikurangi dengan amortisasi excess, yaitu pada slide ini itu menegaskan dampaknya itu laba naik karena adanya gain 10 dan juga income from stocks-nya tadi juga 6,25. Nah, investasi di neraca juga bertambah, kasnya berkurang saat adanya pembelian. Lalu seluruh proses excess serta bargain purchase itu benar-benar memengaruhi laporan laba rugi dan neraca secara nyata. Baik, selanjutnya ada interim acquisition. Akuisisi dalam masa periode akuntansi. Nah, untuk contoh soalnya sendiri yaitu asumsikan bahwa Pop Corporation mengakuisisi 40% saham dari Sun Company seharga $80.000 pada tanggal 1 Oktober. Nah, aset bersih Sun pada tanggal 1 Januari yaitu sebesar $150.000 dan melaporkan laba bersih sebesar $25.000 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dan mengumumkan dividen sebesar $15.000 pada tanggal 1 Juli. Nah, nilai buku aset dan liability Sun sama dengan nilai wajar pada tanggal 1 Oktober, kecuali untuk bangunan dengan nilai wajar $60.000 dan dicatat sebesar $40.000. Nah, bangunan tersebut memiliki sisa manfaat 20 tahun sejak 1 Oktober. Nah, untuk bangunan sendiri mengalami undervalue atau dicatat lebih rendah. Nah, bagaimana cara mencatat excess cost over book value? Nah, yang pertama ada investment cost, yaitu didapatkan dari harga beli tadi yaitu $80.000. Lalu ada beginning equity didapatkan dari $150.000 yaitu aset bersihnya Sun. Nah, lalu ada income to Oktober 18.750 yaitu didapat dari pendapatan laba bersihnya itu kan sebesar $25.000, tetapi yang dipakai kan udah dari Oktober, maka hasilnya caranya yaitu 25.000 dikali dengan 9/12, maka ditemukan hasilnya 18.750. Lalu dikurangi dengan dividends-nya yaitu 15.000. Nah, untuk book value dari investinya sendiri yaitu 153.750. Lalu dikali dengan 40% saham yaitu hasilnya 61.500. Nah, ada kelebihannya yaitu 18.500 dicatat sebagai excess cost over book value. Karena ada kelebihan, maka dialokasikan ke aset yang mengalami undervalue, yaitu gedung tadi sebesar 20.000 dikali dengan 40%, maka hasilnya $8.000. Lalu
18.500 dikurangi dengan 8.000 dolar, maka hasilnya 10.500 dicatat sebagai goodwill. Nah, selanjutnya ada jurnalnya. Yang pertama ada jurnal pembelian pada tanggal 1 Oktober, yaitu investment in Son dan juga cash, yaitu 80.000 dolar. Lalu yang kedua ada jurnal menerima pendapatan, di mana memakai 40% dikali dengan 25.000 dikali dengan 1/4 tahun. Kenapa 1/4 tahun? Karena dia baru dibeli 1 Oktober. Maka hasilnya 2.500. Lalu selanjutnya ada Desember tanggal 31, yaitu amortisasi income from Son dan juga investment in Son. Untuk caranya sendiri yaitu 8.000 dibagi dengan 20 tahun karena gedungnya itu masa pakainya 20 tahun dan dikali dengan 1/4 tahun karena dia membelinya juga 1 Oktober. Maka hasilnya yaitu 100. Lalu saldo investasinya awal-awal yaitu 80.000 dolar. Lalu saldonya bertambah 2.500 itu dari net income dari investasi. Nah, dikurangi dengan 100 dari cost over book value 1/4 tahun. Untuk ending balance-nya yaitu 82.400. Baik, selanjutnya ada acquisition in stage, yaitu di mana kepentingan 10% awal dicatat menggunakan metode nilai wajar atau fair value. Lalu tahun berikutnya dia menambah lagi 10% kepemilikan saham sehingga mencapai sahamnya itu 20%. Nah, kemudian setelah dia mencapai saham 20%, maka akan diganti menggunakan metode ekuitas yang diterapkan secara retrospektif dengan menyesuaikan akun investasi dan laba ditahan. Nah, misalkan Pop Corporation memperoleh kepentingan 10% dari Son Corporation sebesar 750.000 rupiah dolar pada 2 Januari 2016 dan kepentingan 10% lagi sebesar 850.000 dolar pada 2 Januari 2017. Nah, ekuitasnya yaitu disusun neraca investasinya yaitu total stockholdernya pada Januari tanggal 2 2016 yaitu sebesar 7.000 dan pada Januari tanggal 2 2017 yaitu sebesar 7.500, yaitu kenaikan pada laba ditahan sebesar 500.000 rupiah. Lalu pada 2 Januari 2017 ketika 10% kedua diakuisisi, Pop menerapkan metode ekuitas untuk kepentingan 20%-nya. Nah, hal ini langsung mengharuskan mengkonversi nilai tercatat kepentingan 10% awal dari biaya 750.000 rupiah dolar menjadi nilai yang tercatat yang benar berdasarkan metode ekuitas. Nah, untuk caranya sendiri yaitu membandingkan pada neraca investor tersebut, di mana 500.000 dikali dengan kepemilikan saham sebelumnya yaitu 10%, maka hasilnya adalah 50.000 rupiah dolar, 50.000 dolar yang menambah pada investment in Son. Jadi hasilnya nanti 750.000 ditambah 50.000 ditambah 850.000, maka hasilnya 1.650.000 dolar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tes goodwill for impairment. Jadi goodwill itu dalam equity method itu tidak dicatat sebagai akun tersendiri, tetapi bagian dari investment account sebagai selisih harga perolehan dengan nilai wajar aset bersih investasi. Nah,
ini tuh tidak diamortisasi, goodwill tuh tidak diamortisasi, diperlakukannya hanya melalui uji impairment, bukan beban periodik. Nah, impairment test untuk equity investment, pengujian impairment dilakukan ketika terdapat indikator penurunan nilai, misalkan kinerja investasi menurun signifikan atau perubahan kondisi ekonomi. Nah, yang pertama yaitu adalah pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai tercatat investasi dan nilai wajar investasi. Yang kedua, jika nilai wajar lebih rendah, maka selisihnya diakui sebagai rugi impairment. Lalu yang ketiga, penurunan nilai langsung dicatat pada akun investasi dan laba rugi. Lalu yang selanjutnya adalah perbedaan dengan goodwill pada konsolidasi. Pada konsolidasi, goodwill dicatat sebagai akun tersendiri dan diuji secara khusus. Pada equity method, goodwill itu menyatu dalam investasi sehingga impairment diuji pada total nilai investasi, bukan goodwill aja. Lalu ada dampak impairment terhadap investasi account, yaitu yang pertama adalah nilai investment account turun secara langsung. Lalu ada laba perusahaan investor berkurang karena rugi impairment. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.